Tujuan dari praktikum pencemaran lingkungan menggunakan ikan dan deterjen adalah untuk mengamati secara langsung dampak deterjen terhadap kualitas air dan kehidupan ikan, serta memahami bagaimana bahan kimia dalam deterjen dapat mencemari lingkungan perairan. Praktikum ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu ikan. Lalu 2 buah wadah, dan yang terakhir yaitu deterjen. Langkah kerja. Langkah pertama yaitu masukkan ikan ke dalam wadah yang tadi sudah kita siapkan. Lalu langkah selanjutnya masukkan deterjen ke salah satu wadah yang berisi ikan tadi. Sebanyak 3-4 sendok deterjen. Setelah itu, perhatikanlah perubahan yang terjadi pada ikan tersebut setelah dimasukkan deterjen. Lalu, jangan lupa untuk menggunakan timer untuk mengetahui berapa lama ikan tersebut akan mati. Hasil dari percobaan. Dari hasil percobaan kami, ikan tersebut mati pada menit ke-17, tapi ini bisa tergantung pada ukuran ikan dan jumlah air yang kalian gunakan serta deterjen yang kita gunakan. Kesimpulan dari praktikum pencemaran lingkungan ini menunjukkan bahwa deterjen dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan ikan, seperti mengganggu sistem pernapasan dan mengubah kualitas air. Hal ini terjadi karena kandungan kimia dalam deterjen seperti fosfat dapat menyebabkan penurunan oksigen dalam air dan meningkatkan racun yang merusak oksigen. Praktikum ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Nah, pada praktikum pertama tadi kita sudah membahas tentang dampak dari pencemaran lingkungan. Lalu pada praktikum kedua ini kami akan memberikan salah satu solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini. Tujuan dari praktikum penyaringan air ini adalah untuk memahami proses dan prinsip kerja penyaringan dalam menghilangkan kotoran atau zat pencemar dari air, sehingga menghasilkan air yang lebih bersih dan layak digunakan. Praktikum ini juga bertujuan melatih keterampilan dalam merancang dan menggunakan alat penyaring sederhana, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah kapas, lalu yang kedua arang, yang ketiga 1 buah botol plastik ukuran 1,5 liter, lalu yang keempat ada air keruh, lalu ada batu kerikil, pasir, batu, gunting, dan yang terakhir yaitu pisau. Inilah alat yang kita gunakan dalam proses penyaringan air. Langkah-langkah pembuatan media untuk penyaringan air. Langkah pertama, potong botol plastik menjadi 2 bagian. Langkah selanjutnya, masukkan kapas. Langkah selanjutnya, masukkan batu. Setelah itu, masukkan lagi kapas. Lalu, langkah selanjutnya masukkan arang. Lalu, masukkan pasir secukupnya. Langkah terakhir yaitu masukkan batu kerikil.
Proses penyaringan. Masukkan air keruh ke dalam alat penyaring yang telah kita buat tadi. Lalu tunggu hingga air meresap hingga ke bawah. Lalu setelah proses penyaringan yang pertama, kami juga melakukan penyaringan yang kedua agar menghasilkan air yang lebih jernih. Hasil percobaan. Terlihat dari hasil penyaringan pertama, air masih sedikit keruh. Namun, kami lakukan lagi penyaringan yang kedua dan air menjadi lebih bersih dan lebih jernih. Kesimpulan dari praktikum penyaringan air ini menunjukkan bahwa proses penyaringan efektif dalam menghilangkan partikel kotoran seperti debu, pasir, dan lumpur sehingga menghasilkan air yang lebih jernih. Media penyaringan seperti pasir, arang aktif, dan kapas memiliki peran penting dalam menyaring partikel dengan ukuran berbeda. Namun, proses ini hanya membersihkan air secara fisik dan belum menjamin air bebas dari mikroorganisme atau zat kimia berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan langkah tambahan seperti perebusan atau desinfeksi untuk memastikan air aman dikonsumsi.